Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliku bijalalihi wa kamalih. Subhanahu wa ta'ala. Lahul hamdu fil ula wal akhirati wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Hidup manusia tidak akan lepas dari salah satu akan dua hal, sehat ataupun sakit, senang ataupun susah, lega ataupun kecewa. Bahkan dua hal yang sering disebut bertentangan ini sering berubah dengan begitu cepatnya. Orang tertawa terbahak-bahak, dengan seketika dia akan bisa menangis. Sebuah ilustrasi, seseorang yang sedang ngobrol, tertawa dengan riang bersama teman-temannya, kemudian didapatinya handphonenya berbunyi, dia dapatkan telepon dari keluarganya. Dengan seketika ketika dia mendengar, tiba-tiba dia menangis. Dengan seketika dia menangis. Perubahan ini begitu cepat. Kenapa dia menangis? Mungkin bisa jadi dia dapat informasi orang-orang yang dia cintai, orang tuanya atau siapapun meninggal dunia. Perubahan ini begitu cepat. Melalui tuntunan agama Islam, melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apapun yang dialami oleh umat Islam, yang dialami oleh seorang mukmin adalah semuanya berupa kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh luar biasa setiap urusan orang yang beriman. Inna amrohu kulluhu lau khair, bahwa semua urusannya itu merupakan kebaikan. Walaisa dzalika illa lil mu'minin, dan seperti itu tidak akan dialami kecuali orang yang beriman. Rasulullah melanjutkan bahwa apa bentuk kebaikan, apapun urusannya itu disebut kebaikan. Rasulullah melanjutkan, in asobathu sarraun syakara, apabila dia mendapati suatu kesenangan, suatu kenikmatan, sesuatu yang membahagiakan, maka dia bersyukur. Wa in asobathu dharra sabara, apabila dia mendapati suatu musibah, suatu ketidaknyamanan, suatu penyakit, maka dia bersabar. Fakanat khairan lahu, maka itu baik baginya. Dua hal yang harus kita pedomani, dua hal yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, sebagaimana hadis yang disebutkan bahwa sabar dan syukur itu harus menjadi pedoman, harus menjadi pegangan seorang yang beriman. Bahkan ciri orang yang beriman, dia harus bersabar dan bersyukur. Pertanyaannya, apa itu sabar dan apa itu syukur? Banyak penjelasan oleh para ulama, tapi kalau kita bisa ringkas bahwa syukur itu adalah kuat dalam kenikmatan, maka sabar adalah kuat dalam penderitaan. Mana yang lebih mudah antara sabar dan syukur? Kalau kita teliti, mudah mana antara kita mendapatkan kuat dalam mendapatkan kenikmatan dan kuat dalam mendapatkan penderitaan? Maka jawabannya akan lebih sulit. Sabar dan syukur itu yaitu syukur. Karena banyak orang ketika dia bergelimang dengan kenikmatan, maka dia akan jauh dari tuntunan. Kita perhatikan, kita ambil contoh misalnya, di dalam Al-Quran ada satu kata disebutkan, yaitu yang menjadi nikmat bagi manusia, yaitu harta. Yang itu merupakan kenikmatan yang agung. Mal dalam bahasa Arab
yang kemudian atau amwal dalam bentuk jamaknya, yang dalam bahasa Indonesia adalah harta. Banyak orang yang tidak kuat ketika dia diberikan harta ini. Kenapa? Kalau kita telusuri secara bahasa, secara etimologi, ternyata harta itu yang berarti malayamilu, berasal dari kata malayamilu, yang berarti cenderung, yang berarti bengkok, yang berarti miring. Orang yang diberikan harta akan punya kecenderungan besar untuk dia bengkok, untuk dia miring, untuk dia jauh dari agama. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, sedemikian banyak ayat yang berbicara tentang harta, lebih banyak digunakan untuk cercaan. Jadi banyak contoh dalam Al-Quran, orang yang mendapatkan rizki berupa harta, karunia harta, dia tidak kuat. Bahkan kalau lebih lanjut lagi, kita telusuri, ternyata hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam yang harus kita jauhi, ternyata banyak hal itu hanya bisa dilakukan dengan harta. Apa misalnya? Misalnya berjudi, contoh lain riba, contoh lain mungkin berzina, itu hanya bisa dilakukan dengan harta. Jadi tentu sebagai orang yang beriman, dia harus bersyukur, jadi kuat menerima anugerah, nikmat dari Allah ini. Ada penjelasan yang lain terkait dengan syukur. Kalau tadi disebutkan secara singkat, syukur itu adalah kuat dalam kenikmatan. Penjelasan lain menyebutkan syukur itu adalah seseorang yang mampu menggunakan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana fungsi dari karunia itu diciptakan. Jadi kalau harta itu sebagai karunia yang diberikan kepada kita, kalau kita bisa disebut bersyukur terhadap harta, maka kita bisa menggunakan sebagaimana fungsi harta. Jadi harta itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer, kebutuhan pribadi. Kalau sudah, maka dia harus berbagi kepada orang lain fisabilillah. Itu penjelasan lain tentang syukur. Yang kedua, yaitu sabar, yaitu kuat dalam penderitaan. Tentu bahwa sabar ini kita harus pegang, karena orang tidak kuat dalam penderitaan bisa menjerumuskan ke dalam kekufuran. Untuk itu, mari saya mengajak kita semoga termasuk orang-orang yang hidupnya penuh dengan kesyukuran dan kesabaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.